Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi fase F kelas 12 kurikulum Merdeka tentang pembangunan wilayah, revolusi industri dan pengaruhnya terhadap ruang muka bumi dan kesejahteraan. Video kali ini adalah bagian yang kedua atau kelanjutan dari video sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas dua pendekatan pembangunan, yaitu pendekatan pembangunan berbasis kependudukan dan berwawasan lingkungan. Video kali ini kita akan lanjutkan 4 pendekatan pembangunan yang lain, yaitu pembangunan berkelanjutan hingga pembangunan berbasis gender. Kita mulai dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya secara sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, lingkungan sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sedangkan menurut pencetus aslinya, Brundtland di dalam Komisi Brundtland pada tahun 1987 bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ada 3 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu di bidang sosial, pilar ekonomi, dan juga lingkungan. Dan pilar sosial ini memiliki tujuan untuk pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara pilar ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif. Sementara pilar lingkungan adalah tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. 3 pilar ini menghasilkan keseimbangan di dalam pemenuhan kebutuhan sosial, kemudian pemenuhan kebutuhan ekonomi yang layak, dan juga lingkungan yang lestari. Kombinasi di antara ketiganya akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Latar belakang atau sejarah lahirnya Sustainable Development. Pada tahun 1972, Konferensi Lingkungan Manusia pertama dilaksanakan oleh PBB berdasarkan pengalaman ataupun latar belakang di mana pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi akibat industri dan pertanian ternyata menimbulkan degradasi lingkungan. Karena itu diperlukan keseimbangan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. 11 tahun kemudian akhirnya dibentuklah komisi yang dinamakan WCED atau World Commission on Environmental and Development yang biasa disebut sebagai Komisi Brundtland. Brundtland ini adalah pencetus atau penggagasnya. Komisi Dunia untuk Pelindungan dan Pembangunan ini dipimpin oleh Brundtland sendiri, sekaligus Brundtland adalah sebagai Perdana Menteri Perempuan Norwegia. 4 tahun kemudian, tahun 1987, WCED ini melahirkan Sustainable Development sekaligus mengartikan pembangunan berkelanjutan. Dan tahun 1992 akhirnya KTT Bumi pertama diselenggarakan, yaitu di Rio de Janeiro, Brasil pada bulan Juni tahun 1992. Dan untuk kejelasan tujuannya, tahun 2015 akhirnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals itu dicetuskan dan ditetapkan. Kita lanjutkan tujuan daripada pembangunan berkelanjutan ini atau Sustainable Development ini disusun berdasarkan konferensi berkelanjutan di Rio pada tahun 2012 saat ulang tahun yang ke-20 KTT Bumi yang pertama. Dan kemudian disahkan pada konferensi iklim di Paris 25 September 2015. Tujuan tersebut tercantum di dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan
yaitu poin yang pertama sampai ke 17. Tujuan ini terbagi ke dalam tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pada pilar yang pertama atau pilar sosial itu mencakup SDGs nomor 1 sampai nomor 5, yaitu 1, tanpa kemiskinan yang bisa diraih melalui hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas jaminan sosial, dan hak kesetaraan ekonomi perempuan. Kemudian pilar sosial yang kedua adalah tanpa kelaparan. Pilar yang ketiga yaitu kehidupan yang sehat dan sejahtera. Pilar yang keempat, pendidikan yang berkualitas. Dan pilar yang kelima atau SDGs yang kelima maksud saya adalah kesetaraan gender. Kebetulan pilar sosial ini adalah SDGs nomor 1, 2, 3, 4, dan kelima. Kita lanjutkan pilar yang kedua, itu juga terdiri dari 5 SDGs, yaitu SDGs nomor 7, 8, 9, 10, dan 17. SDGs nomor 7 adalah energi bersih dan terjangkau. SDGs nomor 8 adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. SDGs nomor 9, infrastruktur, industri, dan inovasi. SDGs nomor 10 adalah berkurangnya kesenjangan si kaya dan si miskin, pemukiman kumuh dan pemukiman bagus. Dan SDGs yang nomor 17 adalah kemitraan atau kerjasama untuk mencapai tujuan. Pilar pembangunan berkelanjutan yang ketiga adalah pilar lingkungan. Ini mencakup 6 SDGs atau Sustainable Development Goal, yaitu SDGs nomor 6, 11, 12, 13, 14, dan 15. SDGs nomor 6 adalah akses air bersih dan sanitasi. SDGs nomor 11, kota komunitas yang berkelanjutan. Kemudian nomor 12 atau SDGs nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. SDGs nomor 13, penanganan perubahan iklim. SDGs nomor 14 adalah ekosistem atau penanganan ekosistem di lautan atau menjaga ekosistem di lautan. Kemudian SDGs nomor 15 adalah menjaga ekosistem di daratan. Dan untuk di Indonesia, 3 pilar pembangunan ini dikembangkan lagi menjadi 4 pilar, yaitu pilar hukum yang berada atau terdapat pada SDGs nomor 16, yaitu pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh atau yang kuat. Setelah kita bahas tujuannya, sekarang kita akan membahas dampaknya. Ada 2 dampak, dan kita mulai dari dampak positif dulu. Antara lain adalah ketahanan dan kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan. Kemudian, efisiensi sumber daya alam atau mengurangi pemborosan. Kemudian, memperkuat ikatan masyarakat dan juga menurunkan angka kematian dan masalah sosial. Sementara dampak negatif adalah antara lain menimbulkan konflik antar kepentingan, juga konflik budaya dan lainnya. Kemudian membutuhkan biaya yang tinggi biasanya di awal dari suatu pembangunan yang umumnya adalah energi baru dan terbarukan. Kita lanjutkan implementasi dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, melakukan kegiatan terencana dan sistematis di berbagai bidang, khususnya di 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam mestinya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ketika habis dieksploitasi mestinya segera dilakukan reklamasi dari sumber daya pertambangan seperti ini. Kemudian meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan dan memastikan partisipasi masyarakat. Kita lanjutkan yang keempat adalah pembangunan berpusat pada manusia atau people-centered development adalah pendekatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kemandirian, kesejahteraan, keadilan sosial, dan partisipatif masyarakat di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Peran pemerintah di sini, pemerintah sebagai fasilitator dan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif
sehingga manusia dapat mengembangkan potensinya. Dan fokusnya adalah meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan manusia, persamaan dan juga keberlanjutan. Latar belakang dari pembangunan berpusat pada manusia adalah ketidakberdayaan masyarakat kecil khususnya atas dominasi negara atau kebijakan dari pemerintah. Kemudian ketidakstabilan hubungan sosial, adanya diskriminasi di masyarakat, adanya pemahaman ekologi manusia menjadi pusat dari pembangunan dan juga pelanggaran HAM. Tujuannya antara lain adalah bahwa satu, meningkatkan partisipasi, potensi, dan kreativitas masyarakat di dalam pembangunan, kemudian meningkatkan kemandirian, membentuk masyarakat yang berkualitas dan lebih maju, meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan, dan juga pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dampak dari pembangunan berpusat pada manusia ini antara lain adalah revolusi mental yang merubah pola pikir, pola hidup yang lebih maju dan modern. Kemudian manusia telah menjadi fokus dan sumber utama pembangunan segala bidang, dan dimulainya pemberdayaan dengan memberikan motivasi, pelatihan, keterampilan, hubungan bisnis, dan lain-lainnya. Implementasi dari pembangunan berpusat pada manusia antara lain adalah selalu menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian di dalam pembangunan, pemberian bimbingan dan penyuluhan, adanya empowerment atau pemberdayaan seperti terbentuknya WKSBM atau Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, seperti pada kelompok kegiatan di RT RW dan berbagai kegiatan kelompok kegiatan yang ada di kelurahan atau di desa. Selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar atau basic need approach development. Adalah pendekatan yang bertujuan untuk memerangi kemiskinan secara langsung, yaitu masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Fokusnya adalah rakyat yang termiskin yang ada di masyarakat dibandingkan kebijakan atau kebijakan ekonomi makro atau level makro. Latar belakangnya antara lain adalah jumlah penduduk miskin di Indonesia, walaupun secara persentase itu adalah kecil, oleh karena jumlah penduduk Indonesia yang besar, maka jumlahnya masih banyak. Kemudian program pembangunan yang tidak atau belum sampai ke kelompok yang termarginalkan. Kualitas penduduk yang mungkin sudah tinggi tetapi rankingnya masih rendah, serta adanya masyarakat yang menjadi korban pembangunan seperti PHK, terdampak proyek, dan korban lainnya. Tujuannya antara lain adalah untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat di dalam menyusun program pengentasan kebutuhan dasar. Implementasinya antara lain memberikan bantuan khusus kebutuhan dasar dan juga menyediakan public service atau ruang pelayanan umum. Yang terakhir adalah pendekatan pembangunan yang merupakan pembangunan berbasis gender. Adalah pendekatan pembangunan yang perencanaan dan pelaksanaannya tanpa adanya perbedaan, diskriminasi, dan kekerasan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Dan apakah gender itu? Gender adalah satu karakteristik yang melekat pada laki-laki atau perempuan, terbentuk dari proses nilai sosial dan budaya masyarakat yang panjang, sehingga menghasilkan peran dan perilaku dan pekerjaan seseorang yang berbeda. Oleh karena budaya yang berbeda, maka persepsi gender pada masyarakat yang satu, misalnya masyarakat Indonesia atau Melayu, tentu berbeda pada masyarakat yang lain, seperti masyarakat yang ada di benua Afrika. Latar belakang pembangunan berbasis gender adalah di sebagian besar masyarakat masih adanya posisi dan peran perempuan yang tidak setara, terdiskriminasi, terpinggirkan dibandingkan dengan laki-laki di berbagai bidang, baik itu pendidikan, pekerjaan, layanan sosial, pemerintahan, maupun peraturan dan hukum dan lain-lainnya. Oleh karena itulah perlu diperjuangkan pembangunan berbasis gender
yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan, meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG atau PUK dan pemberdayaan perempuan. PUK atau pengarus utamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia. Implementasinya antara lain adalah menyusun regulasi tentang kesetaraan gender, mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan, menganalisis kebijakan pembangunan yang diskriminatif pada wanita, dan mengembangkan program pembangunan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk memperdalam materi ini silahkan kalian pilih salah satu tugas berikut. Saksikan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.